Oke. Em, saya ucap syukur kalau hari ini kita bisa ibadah di hari Sabtu yang bisa dikatakan hari yang benar sebenarnya buat kita beribadah seharusnya. Anda sini siapa yang tahu kalau hari Sabtu itu sebenarnya Sabat yang sebenarnya? Pada tahu? Oke. Udah kasih tau siapa ya? Masa sih? Oh ya. Jadi hari-hari ini kita tuh memasuki suatu waktu yang bisa dikatakan benar-benar akhir zaman. Yang kalau dikatakan penuh benar-benar dengan suatu kekacauan. Dan emang saya lihat hari ini gimana ya, kesannya Indonesia tuh menjadi negara yang bisa dianggap paling parah. Karena kemarin saya baca ada suatu quote yang sangat terkenal sekarang di sosial media, bahkan di seluruh dunia. Mereka mengatakan seperti ini, "Discipline save China." Jadi disiplin menyelamatkan China. China. Indonesia apa ya? China ya? Oh China ya, sorry. Biasanya kalau dulu kita kalau bilang China sama aku dimarahin. Jadi itu. Terus dikatakan lagi, ya jadi discipline save China. Terus ignorance destroyed America. Ignorance tuh apa? Mengabaikan itu menghancurkan Amerika. Dan mereka katakan yang tiga, religion destroyed India. Jadi agama merusak India. Terus tiba-tiba ada satu pertanyaan yang dikatakan, apa tuh satu negara yang bisa dikatakan tidak disiplin, agamawi, dan tidak peduli? Terus kalau baca di sebuah komentar tulisannya Indonesia. Bahkan kalau kita hari ini, kemarin kan baru viral, orang-orang Jepang itu pada minta pulang, balik ke negaranya. Tapi hari ini beritanya lebih dari itu, bukan cuma Jepang, tapi Jepang, Vietnam, Korea Selatan. Bahkan kalau saya itu ada 6 atau 7 negara yang semua mulangin warganya mereka. Bahkan kalau dikatakan lagi, yang Korea Selatan, mereka tuh pulang dalam keadaan positif. Jadi emang katanya orang-orang Korea itu semua udah positif, jadi 7 orang tuh dalam satu pesawat. Bisa imajinasi nggak? Pesawat ukuran full tuh biasa, kalau yang itu cuma 7 orang isinya. Karena mereka katakan ya COVID, semua harus dipisah-pisahin. Jadi hari ini kita masuk suatu waktu di mana kesannya udah nggak ada harapan. Bahkan kemarin juga sudah dikonfirmasi lewat reporter Polri yang ada di Kahal, kalau PPKM sudah diperpanjang sampai akhir Juli. Jadi saat ini kesana tuh kalau benar-benar kesana kita masih ibadah hari ini, masih bisa bersama-sama, masih kumpul sama-sama, apalagi nggak pakai masker rata-rata. Itu tuh benar-benar udah sangat-sangat tidak mungkin. Karena ini bukan cuma Indonesia doang, tapi seluruh dunia sudah anggapnya sekarang kesana Indonesia tuh yang terparah. Makanya dianggap kita lebih parah daripada India. Dan hari ini saya rasa tidak kebetulan kemarin saya baca tentang Ayub di Sefaria. Jadi kalau kita lihat Ayub di Alkitab, mungkin kita kadang-kadang mikir kalau sebenarnya tuh Ayub tuh ceritanya kayak masih jauh dari keluarga, maksudnya dari waktu kayak Abraham, Ishak dan Yakub. Karena kalau kita kitab-kitabnya kan dari Kejadian, Keluaran terus sampai ke kitab Ayub, itu kan ada sangat banyak kitab-kitab. Tapi di sini ada yang tahu nggak? Kayak sini pasti rata-rata udah tahu lah orang Kahal lah. Itu kalau ya Ayub tuh orang apa? Orang benar, bukan orang dari negara mana? Ada yang tahu? Ayub. Ayub tanah Uz. Uz di mana? Uz ada di Edom. Jadi kalau kita lihat, kalau mungkin kan kalau di Alkitab, yang di Ayub 1 ayat 1, cuma dikatakan ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kalau di Alkitab itu dikatakan cuma dia orang dari Uz. Tapi kan kita tahu sekarang dengan Ibrani kita tuh pakai semua teknologi yang ada. Semua informasi yang kita bisa pakai. Dan kalau di Sefaria sangat jelas dikatakan kalau Ayub adalah orang Edom. Bahkan dia bukan orang Edom, dia rajanya Edom. Dan kalau dilihat lagi, Ayub tuh sebenarnya dia cucunya dari Esau. Dia cucunya dari Esau dan mantu. Sanino tuh mantu ya? Ya. Menantu dari Yakub. Aneh gak?
Dia cucu dari Esau dan menantu dari Yakub. Kalau saya bingung nanti pokoknya dia menantu dari Yakub karena istri kedua. Jadi dia istri ada yang ke satu, ada yang kedua. Jadi kalau kita lihat lagi, kita baca balik ke Ayub 1 ayat 1-3, bisa kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Seorang laki-laki orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia 1-3. Dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba. Jadi kalau di Alkitab cuman di kata stop itu diceritakan tentang kekayaannya dia, dan dia adalah orang terkaya di sebelah timur. Tapi kalau kita lihat Sefaria, dia sebenarnya itu raja dari Edom. Jadi sangat-sangat wajar kalau dia kaya. Tapi satu hal yang membuat Ayub mungkin bisa katakan berbeda, walaupun dia cucu dari Esau, walaupun dia adalah raja dari Edom, tapi Ayub adalah salah satu orang yang diizinkan selama hidupnya itu dikatakan dia hidup di waktu-waktu Messianic times. Atau seperti di waktu akhir zaman. Jadi di waktu-waktu Ayub sebagai seorang raja, Edom itu lagi sangat diberkati karena Ayubnya. Karena salah satu yang terjadi adalah kalau dalam hal tanam-tanaman di Edom saat itu, biji-bijinya tuh di zamannya Ayub setelah mereka ditanam langsung berbuah. Langsung. Jadi baru bijinya ditaruh, udah ditutup, tiba-tiba langsung numbuh jadi pohon, berbuah. Makanya sangat gampang lah kalau gitu, kayak kalau di sini orang HKBP udah datang belum? Orang HKBP udah datang. Kalau itu kan kita kemarin kita sempat ngobrol sama tim HKBP tentang kita mau bangun farm, maksudnya kerjasama bangun farm di daerah-daerah Tarutung. Kalau misalnya katakan salah satu yang produk mereka paling terkenal yaitu nanas Sipautar, itu katanya tuh setelah ditanam itu butuh waktu 2 tahun. Jadi 2 tahun ditanam, terus setelah 2 tahun baru mulai berbuah. Dan walaupun emang berbuahnya mungkin bisa sebulan bisa berbuah sekali, tapi perlu waktu tunggu 2 tahun dulu. 2 tahun baru itu jadi pohon yang bisa numbuh nanas. Tapi di waktu-waktunya Ayub, biji baru tanam, baru tutup, pohonnya langsung numbuh. Bahkan yang membuat berbeda, kan selama ini kita tahu lah, musuh utamanya domba apa? Jangan ngomong rohani, ngomong yang jasmani. Serigala kan. Kalau di Sefaria ada yang sedikit aneh. Jadi dikatakan tuh bukan dombanya dikejar atau dimakan serigala. Tapi di zamannya Ayub, domba-domba dia makan serigala. Dan domba bisa makan serigala, tapi dombanya tidak pernah diganggu bahkan sama binatang buas lain. Jadi domba makan serigala, tapi singa, beruang, semua itu enggak ada satupun yang mengganggu domba-dombanya. Dan ya sebenarnya yang kalau saya paling keren tentang Ayub adalah satu. Jadi dengan semua kekayaan yang dia miliki itu sebagai raja, dia tuh nggak pernah mikirin kaya itu buat diri dia sendiri. Jadi kalau di Alkitab cuma dikatakan, ya dia emang banyak berbuat baik, maksudnya melayani orang, terus dia sangat kaya. Tapi kalau yang kita baca di Sefaria itu, atau di Legend of the Jews, itu tuh benar-benar wow. Dan saya bisa lihat ada suatu hubungan tentang apa yang terjadi pada Ayub pada zaman itu, kepada apa yang terjadi untuk Kahal pada saat-saat ini. Jadi semua kekayaan dia milikin itu tuh dipakai buat orang-orang miskin. Ya pertama-tama dia tuh mempunyai kapal-kapal, jadi dia bisa membagikan, misalnya kalau mau bagi sebuah kota, dia cuma bukan di kotanya dia, tapi di kota-kota bahkan melintasi laut, dia bisa. Karena dia melakukan itu dengan kapal. Dan hari ini saya mengucap syukur kita punya seorang mami yang benar-benar saat ini kadang-kadang bisa bilang dia kayak kemanapun gitu. Bahkan kalau kita lihat hari-hari ini, dia mendatangi tempat-tempat yang paling tidak mau didatengin. Kalau kita katakan, satu-satu orang semua tahu, orang paling menghindari adalah ICU atau tempat karantina COVID. Karena buat banyak orang hari ini, itu adalah tempat-tempat yang paling berbahaya. Dan yang kedua, sebenarnya tuh Ayub bisa dikatakan dia mengambil banyak inspirasi dari buyutnya yaitu Abraham. Jadi kalau kita tahu itu Abraham tuh punya rumah di mana ada pintunya dari empat sisi. Jadi orang dari manapun, traveler dari manapun bisa masuk dan bisa makan, bisa minum. Dan Ayub melakukan itu yang sama. Dia punya rumah yang pintu 4-nya itu terbuka dengan 4 sisi. Bahkan dikatakan dia tuh mempersiapkan selalu 30 meja penuh dengan makanan buat orang-orang yang datang. Dan juga 12 meja khusus buat para widow atau janda.
Dan yang membuat lebih keren lagi, jadi rata-rata tuh ketika orang melihat cara dia dan hamba-hamba yang melayani tamu-tamu yang datang, bahkan itu menginspirasi orang-orang tuh buat membuat mereka, Ayub, izinkan saya juga bekerja di sini. Maksudnya izinkan saya menjadi volunteer di sini untuk bantu melayani orang-orang miskin. Dan apakah itu tidak kelihatan seperti apa yang terjadi pada Kahal hari ini? Dengan Mami ketika Mami dan tim semua membuka kaca, buka bimbel, maka banyak orang lain juga terinspirasi juga lakukan yang sama. Bahkan enggak dibayar. Dan kalau di zaman Ayub juga sama, rata-rata semua orang itu ingin mau jadi volunteer, jadi mereka melakukan itu semua dengan kerelaan hati mereka. Tapi Ayub tetap mengasih upah, kalau Ayub karena dia raja, jadi dia tetap memberikan upah. Dan bahkan salah satu saya benar-benar tuh yang buat saya shock, saya lihat tuh Ayub hidupnya tuh seperti kalau salah satu sisi bestnya Mami sama sisi bestnya Papi, itu tuh Ayub. Bahkan kalau dalam hal peminjaman uang, kalau misalnya ada orang yang mau pinjam uang buat bisnis, Ayub selama dia berjanji kalau dia akan membagikan sebagian dari keuntungannya bagi orang-orang miskin, maka Ayub cuma minta buat sebagai jaminan cuma tanda tangan dari orang yang mau mengutangin buat bangun bisnis itu. Dan ketika orang itu misalnya bisnisnya gagal dan duitnya nggak bisa balik, maka Ayub kasih dia 2 pilihan. Pilihannya adalah antara tanda tangannya itu sama Ayub dibalikin ke orang yang minjem, atau sama Ayub di depan orang yang minjem disobek. Jadi pokoknya kalau orang pinjam uang sama Ayub, selama dia memberikan bagian persentase dari keuntungan buat orang miskin, maka buat Ayub itu seperti kayak duitnya sudah hilang, dia anggap sudah tidak dia lagi. Dan sebenarnya itu bukankah ya, enaknya kan dengan Papi nggak ada, bukankah itu yang sedang Papi lakukan hari-hari ini? Rata-rata Papi benar-benar dia mau membangun anak-anak muda di seluruh kota-kota. Dan buat Papi gini, mau bisnis segede apapun, mau bisnis yang bisa keuntungan sebesar manapun, tapi kalau nggak bisa mendampak, nggak bisa diberikan sebagian dari keuntungan bagi orang miskin, maka pasti Papi tolak. Tapi kalau misalnya buat orang-orang yang ingin membagikan, yang udah bisa dari dalam hati mereka itu mereka sudah rencana, mereka sudah mempersiapkan buat membagikan itu pada orang miskin, maka Papi seperti Ayub pasti akan memberikannya itu. Bahkan salah satu yang juga dilakukan oleh Ayub tuh tidak pernah puas dengan memberikan makan cuma secara jasmani. Jadi kalau misalnya ada orang-orang itu yang pada datang ke rumahnya dia, yang makan sama-sama dia, pasti dia akan sharing sampai orang itu menerima Tuhan. Bahkan dia menyiapkan lagu, jadi ada juga, ya bisa katakan ada praise and worship-nya juga di saat-saat itu. Dan ketika pemusiknya misalnya capek dan dia ingin istirahat, maka Ayub sendiri yang mengambil gitar pada zaman itu dan memimpin praise and worship-nya. Jadi dia seseorang yang mau memastikan kalau semua orang ketemu sama dia pasti mendengar tentang Tuhan. Dan itu sebenarnya salah satu yang saya lihat hari-hari ini, kalau Papi emang begitu. Kadang-kadang banyak orang mikir, ini Papi orang lagi mau meeting bisnis, tiba-tiba bisa aja masuk yang hal-hal yang rohani. Nanti tiba-tiba kasih tentang culture, bisa kasih tentang Hebrew perspective. Bahkan yang buat orang waktu itu banyak kaget adalah pas kita waktu itu tim dipercaya buat pergi ke Ekuador sekitar 3 tahun yang lalu, 2-3 tahun yang lalu. Jadi di hari terakhir pendeta di Ekuador itu minta Papi buka sesi tentang bisnis. Jadi buka sesi tentang sisi raja. Dan akhirnya pas Papi diminta buka sesi tentang sisi raja, Papi share tentang apa? Kalau kalian tidak peduli sama orang-orang miskin, kalau kalian tidak peduli sama kota kalian, maka bisnis kalian gak akan jalan. Kalau buat orang kayak, ini bingung loh, orang minta ini sesi entrepreneurship, sesi bisnis, kok malah jadi peduli orang-orang miskin, jadi peduli sama kota. Kalau buat orang hari ini, ya minus lah. Udah tahu misalnya untung juga susah. Kalau untung perlu dibagi ke orang miskin lagi, ya untungnya tambah kecil dong, cuannya tambah kecil. Kalau buat kebanyakan orang itu kesannya susah. Tapi sebenarnya itu adalah kunci yang dilakukan hari-hari ini. Bahkan kalau Ayub sendiri, salah satu yang dia paling senang untuk melayani adalah janda dan anak-anak yatim. Itu menjadi fokus dari dia. Karena dikatakan misalnya gini, dia kalau misalnya ada dengar orang sakit, dia langsung pergi. Dan ketika dia pergi, dia bawa dokter. Dan biasanya kan dokter rata-rata, kalau dokter kan udah tahu kan misalnya kayak, oh yang ini bisa sembuh, yang ini udah pasti meninggal. Dan kalau misalnya kayak dokter berkatakan, oh pasien ini akan segera meninggal, maka Ayub biasanya khususnya apalagi kalau yang misalnya bapaknya yang mau meninggal, Ayub akan tenangin istrinya, dia akan tenangin anaknya. Terus saat itu juga Ayub akan menulis surat
yang mengatakan kalau sampai suaminya meninggal, maka Ayub bertanggung jawab buat seluruh keluarganya. Jadi seluruh keluarga yang ditinggalkan itu menjadi tanggung jawabnya Ayub. Makanya kalau dikatakan dia tambah diberkati lagi, karena ketika dia lakukan itu, dia makanya mendapat suatu blessing dari orang atau dari bapak yang mau meninggal, dan dapat penghiburan, karena dia berhiburan, dapat penghiburan juga dari istri yang ditinggalkan dan keluarganya. Dan yang kalau yang paling saya suka adalah kalau misalnya ada orang yang diutangin, tapi yang ngutangnya tuh udah terkenal sebagai preman, jadi terkenal sebagai orang kasar, maka Ayub sebagai Raja Edom, dia akan datengin orang itu, terus orang itu akan dikelilingin pakai pasukan dia. Jadi pakai pasukannya. Jadi kalau orang yang terkenal misalnya kayak preman gitu, mau kalau misalnya mereka ngancem-ngancem atau nagih-nagih utang kagak jelas gitu, maka sama dia akan ditakutin. Sampai preman itu akan ikut dengan bisa setuju sama yang orang yang diutanginnya. Dan kalau ketika saya mendengar itu, saya langsung ingat cerita yang mungkin sebagian pernah dengar adalah waktu pas papi masih di Amerika. Jadi kalau di Amerika, di Jepang sorry. Kan waktu itu papi kan kuliahnya di Jepang, dan saat papi kuliah di Jepang, papi tuh udah waktu itu membuka suatu persekutuan yang bisa katakan paling besar di Jepang. Kenapa paling besar? Karena itu satu-satunya persekutuan yang ada di Jepang saat itu. Bahkan kayak salah satu dari member persekutuannya ada di sini, Chiwashi. Dan waktu itu saya ingat papi katakan ada salah satu dari anaknya papi itu kerja buat Yakuza. Jadi anak muda ini tuh dia kerja buat preman atau mafia Jepang. Dan ketika dia kerja buat mafia Jepang itu, udah sekitar itu berapa bulan, gaji anak muda ini tuh nggak dibayar sama sekali. Dan ketika anak muda itu gaji nggak dibayar, maka dia lapor ke papi. Dan benar-benar dia lapor ke papi, karena kalau saya dengar katanya waktu itu di Jepang, orang juga panggil papi udah sebagai kayak papi gitu, udah kayak papi rohani, udah keluarga. Jadi tiba-tiba pas papi cuma bilang satu, oke, kasih saya nomor Yakuzanya itu, nomor bos lu lah. Dan ketika papi dapat nomor itu, papi cuma telepon, terus ngomong pakai bahasa Jepang. Hei, kamu. Aku nggak bisa bahasa Jepang, jadi pakai Indonesia aja. Hei kamu, ini kerja sama kamu kan? Iya bener. Bayar ya gajinya. Terus Yakuza langsung, oke, siap pak. Dan ditaruh. Sampai Yakuza akhirnya dia penasaran. Kok dia bingung, kok ini salah satu dari anggota dia ini kenalan sama siapa? Benih marah-marahin Yakuza. Sampai dia panggil, anak muda itu dipanggil sama bosnya, terus katakan, itu yang lu suruh telepon saya siapa? Itu kepala polisi. Atau Yakuza yang jauh lebih besar. Terus akhirnya ya anak muda itu cuma ngomong, enggak pak, dia mahasiswa dari Indonesia, umur 22. Jadi saat itu kesannya, karena emang itu kan dari dulu keluarga papi, aku semua tuh terkenal dengan suara yang sangat rendah, kayak dikatakan suaranya udah serem. Jadi rata-rata kalau orang, untung zaman waktu itu nggak ada video call. Kalau video call nggak terjadi apa, tapi karena dulu cuma telepon biasa, akhirnya itu mafia pun bisa takut. Dan ya itu kesannya kayak sama kayak ketika Ayub menakutkan preman-preman itu dengan pasukannya. Tapi lah itulah yang terjadi pada Ayub di zaman hidupnya. Jadi saya dia hidup di suatu zaman yang dikatakan sangat-sangat mirip dengan hari-hari ini. Tapi salah satu yang emang sedihnya adalah kalau kita baca lagi di Ayub 1:4-5, saya bacakan aja. Dikatakan anak-anaknya yang laki biasa mengadakan pesta di rumah mereka, masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Jadi kalau kita baca ceritanya secara lengkap itu, Ayub emang terkenal buat katakan yang dia melayani orang miskin itu dia sangat terkenal akan hal itu. Tapi ketika dia mencoba buat minta anak-anaknya juga ikut melayani, anak-anaknya katanya tidak mau melayanin. Karena anak-anaknya mikir gini, ini kan duitnya duit papa saya. Ini kan yang bantu-bantu orang-orang miskin ini kan duitnya papa saya. Ngapain saya harus juga melayani sama-sama itu. Dan jujur ketika saya baca hal itu, maka dalam hal ini saya tahu dari anak papi yang lahir secara jasmani, ya kalau Jessica dia kerelahannya sudah cukup.
bukan cukup ya, kerelaannya sudah ada buat melayani orang-orang miskin. Tapi kalau saya tahu, punya saya sendiri kerelaannya bisa katakan pas-pasan bahkan kurang. Maksudnya bahkan kurang. Nah saya mikir ya iya udah ditabur, duit juga duit keluarga. Ya kenapa saya harus benar-benar turun terus setiap kali. Itu benar-benar suatu hal yang cukup gitu pas dibaca. Dan kalau kita dikatakan kan itu berapa kali dikatakan di dalam ayatnya adalah dikatakan kata pesta. Dikatakan pesta yang Ibrani adalah mishteh. Mishteh kan? Mishteh. Jadi mishteh itu terdiri dari 4 huruf, yaitu mem, sin, taf, dan he. Dan kalau misalnya sini ada yang ikut kelas Ibrani sekitar 2 minggu yang lalu, 2 atau 3 minggu lalu ketika Papi datang, salah satu yang dibahas adalah sintaf. Yang dikatakan, kalau sebenarnya hari ini pada tahu, tahun ini kalau secara Ibrani itu tahun keberapa? Bukan, secara itu ya. 5781. Atau katakan 700. Jadi kalau kita tahu sebenarnya, kalau emang kita belajar si Ibrani, kita tahu kalau 700 itu adalah long nun. Atau keturunan ilahi. Tapi rata-rata orang Yahudi itu tidak percaya yang nun atau yang sofit. Jadi mereka katakan ketika tahun 700, mereka katakan bukan nun sofit, dan mereka katakan sin taf. Karena 300 sama 400, sin tambah taf itu sama dengan 700. Nah kalau yang kita lihat hari ini, jadi sebenarnya tuh hari-hari ini dengan mem sin taf he adalah, kita tahu kan mem bisa bicara tentang air, bisa bicara tentang mengalirkan, tapi juga bisa bicara tentang kekacauan atau chaos. Dan sin itu juga bisa dikatakan bisa bicara tentang penghancuran atau juga bisa bicara tentang penajaman. Kalau kita tahu taf itu adalah destiny dan hey itu adalah kehidupan atau melihat. Jadi sebenarnya apa yang saya dapat dari ini, jadi kalau dikatakan mem sin taf he, maka di saat-saat hari ini, di saat-saat mem kekacauan yang terjadi pada kota kita, kekacauan yang terjadi pada dunia pada hari ini, kita tuh pilihannya cuma 2 buat kehidupan kita, buat hey. Antara kita mau destiny kita ditajamkan, atau kita mau destiny kita dihancurkan. Karena itu kalau dikatakan dari, saya tahu kata pesta sendiri, kata pesta kan bukan, ya tergantung cara pandangnya lah, bisa dipandang negatif, bisa dipandang positif. Karena kan kita tahu misalnya kalau dari zaman dulu ada orang misalnya menang perang atau melayani misalnya perkawinan anaknya atau perkawinan keluarganya, itu kan pakai pesta. Tapi pesta juga bisa dihubungkan dengan pesta pora. Jadi hari-hari ini pilihan yang kita lakukan buat hidup kita, pesta yang kita masuk pada hari-hari ini, itu menjadi pilihan kita. Kalau kita misalnya mau destiny kita ditajamkan atau mau destiny kita dihancurkan. Kan di saat-saat seperti ini, saat-saat kekacauan, pilihannya cuma 2, nggak ada pilihan yang ketiga. Coba antara you go for your destiny atau engkau tinggalin destiny-mu. Dan itulah yang terjadi pada hari-hari ini. Dan kalau kita katakan 5781, kan itu kalau 700 sekali lagi kan itu long nun, katakan keturunan ilahi. Dan waktu itu Papi katakan kalau misalnya, kenapa kita tahu waktu juga udah sangat dekat. Karena bisa katakan udah sangat-sangat pasti kita akan lebih dari tahun 800. Karena 800 sudah dikatakan itu sebagai long pay atau perkataan ilahi. Kita udah sampai dalam tempat di mana kita perkataan ilahi, maka itu udah pasti udah kerajaan 1000 tahun, sudah lewat pengangkatan. Jadi waktu-waktu kita emang sudah sangat-sangat jelas sudah tidak banyak. Dan yang sedihnya di saat-saat Ayub itu kan kita tahu kan, ketika itu kan setan datang, dia muterin bumi, terus dia temuin, oh kalau dulu di zamannya ada Abraham, di zamannya Ayub, Abraham kayaknya sih sudah meninggal. Tapi dikatakan jadi enggak ada orang yang cinta kepada Tuhan seperti Ayub. Makanya setan kan minta Tuhan izin buat pertama-tama ya merampas secara kekayaan dulu. Kita bisa buka di Ayub 1:13-19. Mungkin kalau saya bacakan agak kelamaan, nggak usah dibacakan. Jadi kan kita semua tahu lah ceritanya lah. Jadi anak-anaknya meninggal, terus hartanya dirampas itu semua. Dan itu benar. Dan sebenarnya satu hal yang membuat saya pasti di kesannya itu jauh lebih menyakitkan adalah orang yang merampas kekayaan dia. Kalau dikatakan ada Sheba, ada orang Chaldean, Indonesia. Jadi ada banyak orang-orang itu. Dikatakan banyak yang merampas harta Ayub pada saat itu adalah orang-orang yang sebelumnya telah Ayub layani. Jadi kalau kita, saya tahu
pengalaman ini kayak saya lihat ya di orang tua saya, mami papi itu tuh mereka ngalamin. Di sini ada ingat dulu pas awal-awal banget sebelum Kahal Ceria, sebelum Sabtu Ceria bahkan masih benar-benar awal banget yang rata-rata layani anak-anak Fathahila. Ketika mami dan tim dia melayani anak jalanan, hasilnya apa? Tasnya mami hilang. Dan di saat itu kayak tasnya mami kan itu zaman mami masih HP 3 ya. Jadi tiga HP, satu tas, dompet dan seluruh isinya. Itu hilang. Jadi kesannya yang kita pergi melakukan kebaikan, malah mereka balas dengan suatu kejahatan. Ketika kita Mas Mami dan tim pergi buat membantu mereka, akhirnya mereka cuman merampas apa yang menjadi harta mami saat itu. Dan yang sebenarnya ketika orang-orang mulai menyerang dia, mulai mengambil kekayaannya, Ayub kan ingat loh, Ayub tetap raja, dia tetap raja Edom. Dia tetap punya pasukan, punya semua dia. Dan sebenarnya waktu itu pas awal-awal ketika kekayaan dia dirampas, di awal dia siap pergi berperang. Dia sudah mengumpulkan semua pasukannya. Tapi ketika dia mendengar berita, kalau ada sebagian dari kekayaannya dia bukan cuma dirampas, tapi ada api dari surga yang jatuh dan membakar hewan-hewannya, bakar ternaknya. Maka dia katakan gini, oh kalau api dari surga itu pasti itu kehendak surga. Jadi kalau emang itu kehendak surga buat saya kehilangan kekayaan saya, maka dia nggak akan fight, dia rela karena itu kehendakan surga. Bahkan saat itu setan tuh sebenarnya dia masih nggak puas dengan semua yang dilakukan pada Ayub. Jadi satu lagi, jadi setan dia datang dan dia bohongin orang-orang Us. Jadi orang-orang yang tinggal di negaranya Ayub itu, di mana Ayub itu raja, itu dipengaruhi sama setan. Jadi setan ajak, ayo, itu tuh dia tuh kekayaan dia tuh kagak bener. Dikatakan kayak gampang lah, dia tuh sebenarnya ngelayain orang, dia ngelayain orang, tapi itu sebenarnya korupsi tuh jauh lebih besar. Dia tuh duitnya jauh lebih besar dari itu, dia tuh cuma pura-pura melayani cuma sebagai cover kedok buat korupsi. Kalau dikatakan kayak ya, semua tahu lah hari ini siapaan, banyak di Indonesia yang begitu. Kedoknya doang adalah buat kebaikan, buat sembako. Tapi aslinya kan seperti itu. Jadi setan menyebarkan kebohongan seperti itu. Dan awalnya orang-orang Us kan tetap mereka tahu dia adalah raja mereka. Jadi awalnya mereka tidak mau melakukan. Mereka tidak mau melakukan bukan karena orang-orang Us itu baik, tapi karena mereka masih takut. Karena mereka mikir, oh ini Ayub masih ada anak-anak nih. Kalau kita ngerampas kekayaan Ayub, nanti kalau anaknya mulai lebih dewasa lagi, anaknya bisa membalas kita. Makanya setelah rumahnya rubuh kena angin, seluruh anak-anaknya Ayub meninggal, mereka katakan, oh dia udah nggak ada anak, udah nggak ada yang bisa balas kita. Kalau misalnya ada apa-apa kita tinggal bunuh dia aja. Akhirnya jadi orang-orang Us sendiri, mereka juga ikut merampasi dari kekayaannya Ayub. Dan kalau kita itu sebenarnya itu tuh yang terjadi pada hari-hari ini. Kalau dikatakan misalnya kayak buat hamba-hamba Tuhan, buat orang-orang yang misalnya lakukan itu, kan kita semua tahu orang-orang Kristen salah satu yang paling sering dilakukan orang Kristen adalah ketika orang lagi naik-naiknya dipuji-puji. Oh terima kasih, oh ya semua yang kalian lakukan. Tapi ketika orang lagi jatuh, yang pertama injek-injek ya pasti orang yang muji-muji dulu. Dan itulah yang dilakukan ketika semua orang melihat kesempatan buat merampas kekayaan Ayub. Maka semua orang bahkan sampai orang-orang umatnya sendiri mengambil kesempatan buat melakukan itu. Dan itu kan baru apa yang Ayub ngalamin secara kekayaan. Tapi secara fisik kan kita juga tahu, kalau dari Alkitab kan jelas dia dikenakan leprosy, kusta. Dia dikenakan kusta kan. Tapi sebenarnya nggak cuma seperti itu. Jadi di saat itu setan tetap nggak puas karena dia lihat Ayub tetap nggak mau mengutuki Tuhan. Jadi akhirnya apa yang saya lakukan? Dia kirim suatu badai. Dan ketika badai itu datang ada kayak suatu gempa yang sangat keras. Sehingga waktu itu Ayub yang duduk di tatanya karena dia raja. Dia tuh terpelentar, mental dari tatanya, terus jatuh, ngadep ke lantai, terus selama 3 jam dia nggak bisa berdiri. Pokoknya dia selama 3 jam dia kayak nempel di lantai, nggak bisa berdiri. Ini tuh seorang raja yang sangat powerful. Tapi benar-benar di bawah tuh benar-benar dilempar dari tatanya, jatuh dan nggak bisa bangun. Dan ketika dia akhirnya bisa bangun, maka sudah dikenakan oleh tadi apa? Leprosy, kusta. Dan kita tahu kan kusta salah satu kan, kusta itu penyakit yang sepertinya kayak pelan-pelan kan bagian tubuhnya mulai jatuh habis-habis kan. Di Alkitab kan jelas ketika dia kan badannya saking gatalnya dia pakai beling buat garuk. Sebenarnya dia nggak langsung pakai beling. Awalnya ketika dia mulai gatal-gatal dia pakai kukunya dulu. Dia mulai garuk-garuk sampai kukunya pelan-pelan ya kukunya rontok semua. Sampai dia udah nggak ada kuku, udah tangan juga itu. Akhirnya dia harus cari beling
buat garuk semua kustanya. Karena emang kan gatel banget. Dan ketika itu makanya setan itu istri yang pertama yang dikatakan namanya adalah Sitidos. Sitidos akhirnya suruh bilang, Ayub udahlah lu mendingan ngomong itu aja, lu minta mati aja. Ngapain lu hidup kayak gini? Udah dari orang kaya, dari orang terpandang, lu udah miskin, dirampas sama umat lu sendiri. Terus sekarang lu udah penuh dengan kusta. Lu udah gak ada, maksudnya ngapain lu hidup lagi? Tapi kan dia tetap tidak mau. Bahkan ketika istri minta Ayub buat meninggal, itu istrinya tuh masih bisa dikatakan, saya bilang orang baik lah. Dia tuh tidak meninggalkan Ayub loh. Ayub kan ketika dia kusta, dia kan seorang raja. Dan dia akhirnya kan diusir keluar dari kerajaannya, harus tinggal di jalanan. Ketika dia tinggal di jalanan, istrinya tuh bekerja sebagai tukang ngambil air. Jadi bisa imajinasi gak, dari ratu, banyak kuasa, itu menjadi tukang ngambil air. Dan dia tukang ngambil kerja biar bisa punya uang buat beli roti, biar Ayub tetap bisa makan. Dan ketika bosnya di tempat penimbangan air itu tahu kalau dia tuh sudah beli makan buat orang yang kusta, dia dipecat. Dan akhirnya istrinya harus melakukan apa? Ya cuma salah satu yang istri bisa lakukan. Dia memotong rambutnya dan menjualnya. Menjual kemuliaannya, menjual rambutnya buat biar Ayub bisa makan. Dan ketika itu kan berita juga jelas, kan waktu itu teman-temannya Ayub juga dengar ketika itu semua terjadi kan. Kalau kita baca di itu tuh kesannya tuh jauh lebih keren, kayak benar-benar hari ini, kayak kita tahu hari ini kan paling zaman dimana video call, Zoom meeting, Google Meet tuh lagi naik-naiknya lah, semua rata-rata pakai itu semua. Nah waktu itu cerita jadi gini, Ayub sama 3 temannya tuh Elifaz, Bildad, Sofar itu semua itu raja-raja semua mereka. Jadi mereka tuh di raja-raja mereka tuh semua punya mahkota. Dan di mahkotanya tuh kayak ada batu, kalau misalnya ada salah satu yang mengalami kepala-kepala apapun, tiba-tiba batunya kayak berubah. Jadi keluar mukanya Ayub. Ayub lagi ngalamin ini. Jadi kesana kayak teknologi video call udah ada dari zaman dulu. Ketika ada masalah, video call langsung teman-teman tahu. Makanya waktu itu teman-teman langsung datang ke kotanya dan mereka pergi. Dan ketika mereka lihat ada, itu mereka tanya, Ayub mana? Maka orang bilang, tuh Ayub yang orang kusta tuh yang tengah-tengah jalan. Maksudnya di samping jalan itu. Sampai awalnya mereka nggak bisa percaya. Mereka tahu, ini kan mereka semua raja. Jadi mereka kenal tuh. Semua tuh raja-raja. Tapi ketika mereka datang, bahkan awal teman-teman ini, sahabat-sahabat dia pun gak bisa mengenali Ayub. Jadi mereka coba mendekat, tapi pas mereka mendekat tuh ada seperti suatu bau yang sangat kuat, sampai akhirnya mereka gak bisa mendekat. Akhirnya 3 raja ini harus lakukan apa? 3 raja ini mengirim semua pasukannya buat naburin rempah-rempah, naburin parfum di sepanjang jalan di sekitar Ayub. Dan setelah berapa jam kemudian, baru akhirnya teman-temannya bisa mendekat cukup untuk melihat kalau itu sebenarnya Ayub. Jadi dia benar-benar tuh dari posisi yang sangat di atas, benar-benar tuh dikosongkannya tuh benar-benar dikosongkan. Nah kalau kita kayak dijual ya benar-benar dijual, benar-benar udah sampai nggak ada apa-apa lagi, semua udah minus. Tapi ketika itu dan teman-temannya semua kan suruh Ayub, udah lu salahin Tuhan lah. Ini pasti kalau nggak awalnya mereka salahin kamu lah, kamu nggak mungkin nih kalau lu nggak ada suatu dosa pasti nggak mungkin Tuhan hukum lu seperti ini. Semua teman-temannya cuman dorong dia buat ngutuki Tuhan. Tapi kan sampai akhir ujiannya selama 7 tahun itu, dia enggak sekalipun mengutuki Tuhan. Makanya ketika Tuhan mau membawa kesembuhan bagi dia, yang dikatakan di Ayub 42, kan Ayub disembuhkan, pertama disembuhkan dulu dari semua kustanya kan. Dan kalau kita baca itu, sebenarnya itu cara disembuhkan tuh juga wow. Jadi tiba-tiba ketika itu kan semua teman-temannya terus bilang ke Ayub, udahlah lu bertobat aja, kalau nggak lu mati aja lah, maksudnya lu udah pasti berdosa. Dan akhirnya Tuhan sendiri yang turun. Dan ngomong ke teman-temannya, dia tuh bukan gua kutuk apapun, dia tuh lagi lewat suatu ujian, justru kalian bertiga yang salah, sama Elihu juga, kalian berempat yang bersalah. Kalian tuh yang mencoba menyesatkan dia. Dan pas Tuhan akhirnya turun, Tuhan memberikan kepada dia suatu bang pinggang, suatu belt, di bang pinggang itu ada 3 pita. Jadi ketika dia memakai pita, ikat pinggang dengan pita itu, maka dia langsung sembuh dari semua kustanya. Bahkan setelah dia disembuhkan itu, kira-kira Ayub ngapain? Setelah disembuhkan, hal pertama yang dilakuin, ya dia langsung buru-buru ambil kesempatan buat melayani orang-orang miskin lagi. Jadi dia baru sembuh dari penyakit yang sangat itu, ketika dia sembuh dia langsung balik
melayani orang miskin lagi. Dan ketika emang waktu itu kan dia saat itu lagi kosong, jadi dia katanya gini, dia ngomong ke semua rakyat di Us, memberikan kepada dia 1 domba buat pakaian orang-orang miskin, dan uang, emas atau perak, buat kebutuhan orang-orang miskin yang lainnya. 4 silver atau gold bisa, tergantung kekayaan orangnya. Jadi dia minta itu biar dia bisa berkati orang-orang, melayani orang miskin lagi. Dan ketika orang-orang Us memberikan itu pada dia, maka tiba-tiba langsung kekayaan dia double dari yang sebelumnya. Dan kalau kita lihat sebenarnya hari-hari ini itu emang ada suatu hal yang bisa katakan kalau hal itu enggak make sense. Di saat-saat chaos COVID seperti ini katanya, dan kalau saya baca di berita kemarin kan, oh iya sekarang orang-orang kaya pun juga sudah mulai kena di Indonesia. Sekarang udah mulai katanya banyak penjualan Mercy sama BMW bekas sangat naik tinggi. Bahkan kalau mobil terjual masih normal. Tapi sekarang katanya rumah-rumah pun juga sudah mulai terjual dengan itu kan harga yang cukup menggiurkan katanya. Jadi katanya kemarin saya baca ada satu berita, ada rumah di Pondok Indah 7 kamar di Pondok Indah, awalnya dipasang harganya 26, terus turun ke 18, terus sekarang turun ke 15 M. Kalau kita mundur 2 tahun sebelumnya nggak mungkin ada rumah di Pondok Indah harganya 15 M. Tanahnya aja udah harganya lebih tinggi daripada itu. Tapi itu yang terjadi pada hari-hari ini. Dan kesannya di saat semua lagi susah, nggak tahu kenapa malah kesannya kayak di-push buat terus bergerak, buat terus bagikan buat orang miskin. Dan ketika kita bergerak buat orang miskin itu, kesannya rata-rata kalau saya dengar kayak Mami kemarin kesaksian misalnya Kristen Jinda sama semua, itu bisnisnya bukan pada turun, tapi kesannya kayak semua pada mulai malah lebih diberkati. Jadi itu yang terjadi sama pada Ayub. Ketika dia balik fokus kepada orang-orang miskin lagi, maka kekayaan dia tuh naik dengan sangat tinggi. Bahkan kalau dikatakan di dalam pasal 42 juga itu dikatakan di dunia, maksudnya di kota-kota di dunia saat itu enggak ada orang lebih cantik daripada ketiga putrinya Ayub. Dan sebenarnya putri Ayub tuh enggak secantik itu, maksudnya awalnya enggak secantik itu. Jadi ceritanya kan setelah si istri yang pertama, si Tidros itu melayani juara bersama semua, akhirnya dia kecapean. Ketika dia kecapean, dia pulang, dia tidur, dan akhirnya istri pertama enggak bangun lagi. Makanya habis itu Ayub menikah ulang, dan menikah lagi, dia menikah sama siapa? Sama Dina. Kalau kalian tahu Dina tuh anaknya Yakub yang emang diperkosa sama Syekhem itu. Jadi makanya dia cucunya Esau, tapi dia juga menantunya dari Yakub. Dan orang pikir mungkin karena dia menikah sama orang-orang, maksudnya sama keturunan Yakub, maka anak-anaknya jadi paling cantik. Enggak kayak gitu. Tapi yang keren ya ketika mendekat waktunya dia sudah mau pulang, dia itu sudah tahu. Jadi dia satu-satunya orang yang mempersiapkan warisan yang sama buat anak-anak yang pria maupun anak-anak yang ceweknya. Jadi dia punya 7 anak yang cowok, 3 anak yang cewek. Kalau di zaman dulu kan, soalnya kayak orang Israel tuh enggak kasih warisan buat yang cewek. Kayak cewek kan warisannya maksudnya ambil dari suaminya. Itu dulu, bukan sekarang. Dan itu Ayub satu-satunya orang tuh yang menjadi orang yang membagikan dengan equal. Tapi yang kerennya Ayub tuh memberikan pada anak yang cewek bukan cuman kekayaan jasmani. Tapi sini ada ingat gak kalau waktu itu pas dia disembuhkan dia kan dapat sabuk dengan pitanya berapa? 3. Jadi dari pita surgawi itu dia kasih 1 pita ke satu anaknya. Jadi 1 anak dapat 1 pita. Dan ketika anak itu mendapat pita, maka dikatakan dia tuh anak itu tuh diangkat seperti higher being. Jadi bahkan bisa bernyanyi, punya seraphic voice. Jadi mereka ketika mereka memuji, mereka menyembah, mereka suaranya katanya kayak seperti serafim. Jadi udah levelnya malaikat. Jadi setelah mereka dapat pita itu, baru mereka jadi yang paling cantik, jadi yang paling itu. Bahkan ketika Ayub akhirnya dijemput buat pulang ke surga, enggak ada, semua anak-anaknya yang cowok enggak ada yang tahu satupun. Tapi yang cewek-cewek itu, maka Ayub memberikan kepada setiap ada anak-anak itu satu alat musik. Sehingga pas mereka bernyanyi, itu mereka welcome untuk biar malaikat datang. Dan ketika malaikat datang, Ayub bisa diangkat. Dan hari ini, kalau saya lihat, saya sendiri, saya sadar, sebenarnya apa yang bisa diambil dari Ayub ini? Ayub kesannya tuh, ya terjadi hari ini, kalau orang ketika lagi diberkati dipandang, ketika lagi kesannya dihukum tuh sangat direndahin. Dan saya sadar itu, hari-hari ini tuh saya adalah seseorang yang kurang memiliki belas kasihan. Khususnya dalam misalnya kalau saya kadang-kadang maaf kata lihat orang yang takut COVID. Karena kalau saya tuh kalau lihat orang udah takut COVID, saya tuh udah malas banget. Apalagi
Kalau kesannya kalau di dalam apartemen saya kan itu udah yang oke deh, pokoknya kalau yang masker double semua itu yang bahkan sampai APD dalam gym itulah di apartemen saya. Jadi mereka pakai APD buat nge-gym. Dan yang saya paling sebel gini, ada satu orang yang dikatakan dari bulan Maret tahun lalu itu dia belum pernah keluar dari rumah. Ini tuh cowok baru keluar bulan-bulan lalu, baru mulai keluar. Ini cowok tinggalnya di lantai 60, saya nggak bisa sebut angkanya, cuma 60 nggak sebut unitnya. Nah ini orang, dia katanya cowok, kelihatannya kayak sebenarnya harusnya dia anak-anak muda, tapi katanya sangat-sangat tua. Dan dia kalau misalnya lagi nge-gym, dia tuh tipe orang yang dia akan datang ke semua orang. Misalnya kalau di dalam Pakubono tuh untungnya kalau di dalam gym tuh peraturan masker tuh lebih rileks lah. Jadi misalnya gini, kalau ini masker gini, jadi kalau di gym di Pakubono, sampai sekarang masih buka untungnya. Kalau orang-orang yang lagi treadmill atau yang lagi sepeda, pokoknya yang lagi kardio, mereka nggak perlu pakai masker. Tapi misalnya kalau yang lagi nge-gym, mereka punya pilihan. Jadi mereka bisa pakai masker ya seperti ini. Kalau yang lebih berani boleh seperti ini. Kalau yang itu boleh seperti ini. Dan kalau saya bisa pakai masker seperti ini di gym. Habis itu peraturannya jelas, kalau misalnya lagi ngangkat beban, katanya yang penting maskernya nyantol di kuping. Yang penting nyantol. Jadi saya kalau gini saya biar bisa ngunci, biasanya saya masukin ke kacamata, gini. Udah aman, udah mengunci apapun nggak akan jatuh masker. Itu saya lakukan. Tapi ini orang ketika dia udah setelah 1 tahun lebih itu nggak keluar dari rumah, ketika dia masuk ke gym, dia tuh kerja cuma ngomongin semua orang. Dia datang kayak, dia padahal gini, gue lagi ngangkat beban jauh di sini, dia tuh lagi treadmill di situ, dia bisa lagi treadmill lagi lari, tiba-tiba dia lihat turun, terus gini. Lu pakai masker? Gitu, jadi pokoknya siapapun yang lihat, nanti kalau kita udah pakai, terus kan biasa kan dia balik lari, kita turunin lagi lah. Dia datang lagi, turun lagi, lu gitu. Padahal dia cuma 10 menit. Lari cuma kayak 10 menit dan dia salah satu orang yang tetap pakai masker KN95 tuh, kalau lagi lari pun itu tetap larinya pakai itu, dia pakai masker itu. Dan bahkan dia gini, dia di saat dia mau keluar aja, dia tuh datengin satu-satu. Jadi dia gini, lu pakai masker, lu pakai masker. Habis itu keluar dia. Kayak lu ngapain gitu, orang udah, maksudnya lu juga udah mau keluar, suruh pakai masker. Sampai yang sebel tuh bukan cuman kita tenan, bahkan yang kerja situ juga sebel. Tapi saya juga tahu kadang-kadang kalau sama orang gitu tuh, saya bener-bener kayak orangnya ya, gitu kayak, sebenarnya yang saya ngomong saya tahu sih nggak salah, tapi juga nggak boleh sebenarnya saya ngomong seperti itu. Tapi kalau ngomongin kayak dia kan udah keluar, terus orang bilang kayak, ini soal masalah itu, bilang, paling gitu, paling juga meninggal duluan. Sebenarnya itu nggak salah, rata-rata kalau saya emang lihat dari data dari orang-orang saya kenal, rata-rata yang meninggal adalah mereka minimal udah vaksin sekali, mereka maskernya double atau KN95, terus mereka paling takut. Tapi sebenarnya kan kita tahu hari-hari ini tuh perkataan seperti itu tuh tidak tepat. Dan saya disadarkan ketika itu. Karena saya gitu kalau udah lihat orang takut kayak, paling dia juga meninggal duluan. Jadi ada suatu, dalam saya tuh kayak saya benar-benar kayak udah malas atau bodo amat lah kalau lihat orang yang takut. Makanya dalam hal ini, saya senang kita punya seorang bapak tuh yang melihat secara beda. Jadi kita tahu kita semua tuh kita punya kelemahan, kita semua tuh punya sisi, katakan sisi negatif kita. Tapi itu menjadi pilihan bagi kita tuh kita mau fokus pada positifnya orang atau mau fokus pada negatifnya orang. Sebenarnya ya kalau saya tahu misalnya rata-rata yang orang yang takut sama COVID itu juga rata-rata mereka orang-orang baik. Justru rata-rata mereka yang emang mungkin keluarganya banyak meninggal atau banyak teman-temannya meninggal. Terus sebenarnya saya tahu yang orang-orang yang takut tuh rata-rata baik. Jadi sebenarnya kalau kita hari-hari nih kesannya yang orang-orang yang nggak beli masker tuh ya emang yang orang-orang jahat tuh yang lebih nggak beli masker. Dan itu adalah suatu hal yang saya lihat hari-hari ini. Jadi sebenarnya saya tuh bisa seharusnya lebih fokus tuh jangan kepada negatif ya. Jadi emang saya sih nggak pernah ngomong depan orangnya kayak lu paling meninggal duluan. Saya sih nggak ngomong depan orangnya gitu. Tapi saya ngomong sama itu, makanya saya kayak minta maaf ya. Itu maksudnya nggak tepat lah. Seharusnya saya tidak mengatakan seperti itu. Tapi makanya saya lihat ada suatu value yang saya sama Jessica tuh sering dengar dari Papi yang ngomong kalau dalam kahal, Papi tuh rata-rata percaya deh, Papi tahu kelemahan kita.
ternyata papi bisa lihat. Jadi kayak kita kalau kita misalnya lagi rock spirit atau apapun, coba ngumpet-ngumpet, coba biasa aja. Kalau om kan emang lihatnya secara rohani, lihatnya secara itu kan bisa dekat sama malaikat. Kalau papi lihatnya kan lebih real, lebih langsung dia. Bukan dia bilang, ya muka lu nggak ada suka cita, langsung ya. Tapi kan papi kalau ngomong gitu kan itu bukan ngomong hal negatif. Dia cuma bilang biar bisa mulai coba buat sukacita. Dan yang papi selalu katakan pada saya sama Jessica adalah kita di kahal ini, kita bukan yang terbaik. Bahkan kita bukan yang baik, tapi we are the best we've got. Maka itu value beda. Jadi kita tahu saat ini kita bukan orang-orang baik, bukan orang-orang yang katakan sungguh-sungguh atau semua, tapi we are the best we got. Keluarga kita ini adalah ya yang terbaik yang kita miliki saat ini. Kita kalau kita gerak ketawa pun kita nggak bisa lihat kayak, mungkin saya tahu kayak kemarin pas setelah doa fajar, papi negur berapa orang. Misalnya kalau boleh saya katakan kayak kalau misalnya Kojun papi negur tentang malesnya. Kalau Kak Ince tentang kepercayaan yang kurang dulunya. Kalau Ci Esther kemarin karena ya ada benang kusut. Dan kalau saya, papi jelas ngomong gitu. Salah satu itu adalah nggak tahu diri saya. Ketika kadang-kadang saya gitu, karena emang mungkin anaknya papi, mungkin saya terima juga dapat banyak informasi, maka buat saya sangat gampang buat pandang orang secara rendah. Apalagi kalau misalnya kayak saya lihat kayak orang-orang di apartemen ya, itu saya tuh lihat pandangannya tuh kayak dengan sangat cepet. Karena emang gimana ya, agak nggak enak juga sih maksudnya kalau orang takut, terus kita yang nggak takut kita juga dipaksa buat gimana itu. Bahkan awalnya saya juga coba iseng-iseng nanya, maksudnya di Pakubono, kalau misalnya kita udah vaksin boleh nggak pakai masker? Kan saya sudah vaksin. Kalau misalnya kita sudah vaksin boleh nggak pakai masker? Tetap nggak boleh, tetap harus pakai masker walaupun ya aturannya gitu, kalau misalnya lagi jalan pun juga yang penting maskernya nempel di kuping. Jadi maksudnya saya lihat hari-hari itu seperti itu. Tapi kalau yang kita lihat, kadang-kadang kita bisa lihat mungkin sisi negatif kita itu adalah kelemahan kita. Tapi kalau misalnya sisi negatif kita itu kelemahan kita tidak kelihatan, maksudnya tidak keluar, maka Christ in us-nya itu akan susah buat kelihatan. Makanya kalau kemarin kan sini ingat papi kemarin ngomong tentang Benyamin kan. Kalau Benyamin tuh sebenarnya dia kunci satu. Di sini salah satu Benyamin tuh keturunan satu yang paling terkenal adalah 700 orang yang ketika mereka catapult atau slingshot atau apapun, mereka tidak pernah sekalipun luput. Jadi mereka nggak pernah meleset. Dan dulu mungkin orang mikir, kalau saya baca orang-orang benar-benar itu pada mikir, oh ini sedikit ironis ya. Kesannya Benyamin kan katanya son of my right hand, putra dari tangan kananku, kekuatanku. Tapi kenapa mereka terkenal rata-rata kidal? Sebenarnya totonya pas seperti itu, awalnya papi tanya, kamu kagak tahu J? Enggak tahu Dad. Kamu nggak ingat yang Pastor Bill Wilson dulu pernah cerita? Nggak ingat Dad. Saya papi ingetin lagi satu value. Jadi Bill Wilson waktu itu pernah ngomong, orang Benjamin itu mereka kuat di kidal bukan karena mereka lahir kidal. Jadi bukan karena mereka kidal, tapi ketika mereka perang tangan kanannya putus, tangan kanan dipotong, maka mereka melatih tangan kirinya. Mereka benar-benar melatih sampai itu menjadi kekuatan sampai mereka tidak pernah meleset. Makanya kalau kita lihat kayak dunia hari ini, sini kan semua rata pasti orang kenal sama Nick Vujicic lah. Nick Vujicic adalah seseorang yang emang motivational speaker dan sebenarnya kalau dia punya tangan sama kaki, mungkin dia masih bisa terkenal tapi enggak seperti hari ini. Tapi salah satu yang saya lihat adalah ketika dia ngomong tuh ada satu value, ya dia ngomong tuh dengan sangat gampang. Yang buat selalu rata-rata pasti anak-anak muda semua anak sekolah pasti mereka menangis. Adalah ketika gini, dia katakan misalnya kadang-kadang di waktu kita jatuh. Terus pas dia jatuh gitu kan orang mikir kayak, ini gimana bangunnya? Ini nggak ada tangan, nggak ada kaki. Kalau kayak saya kan ada tangan kaki gampang, tinggal dorong set gitu langsung berdiri lagi. Tapi dia seorang yang nggak punya tangan, nggak ada kaki. Dan akhirnya dia lakukan apa? Jadi dia nunjukin gimana dia pakai kepala, terus dia agak muter-muter sampai set, akhirnya bisa berdiri lagi. Dan ternyata itu dia bisa seperti itu bukan karena ya dia jago. Pasti dari kecil dia udah banyak latihan. Pasti dia kecil dia punya pilihan ketika dia lahir tanpa tangan dan kaki. Dia punya pilihan dia mau ketika dia jatuh ya mau panggil orang kayak Ma, Pa, tolongin saya dong. Atau dia punya pilihan buat dia try to stand up. Kalau itu kan secara hal buminya. Tapi kalau kita tahu kan kayak seperti Benyamin itu, mereka adalah the son of my right hand. Jadi kadang-kadang mungkin kita bisa bangga atas kekuatan kita. Kalau papi ngomong kan kemarin jelas, Simeon kan yang paling kuat di antara anak-anaknya Yakub. Dan karena itu, ya dia harus dibuat lemah. Karena ketika dia dibuat lemah, maka Tuhan itu muncul.
Seperti kayak di Benjamin tuh gini, ketika Tuhan tuh tidak muncul, Christness kita tuh tidak muncul dalam kekuatan kita. Karena rata-rata kalau ketika kita merasa kuat, kita udah ya enggak butuh Tuhan lah. Maksudnya kan orang kuat buat apa? Kayak orang sakit yang butuh dokter. Bukan, jadi itu yang sedang terjadi hari-hari ini. Ketika justru di dalam kelemahan kita, bukan berarti kita maksudnya tahu, oh ini kelemahan kita sengaja lakukan itu terus, bukan seperti itu. Tapi kalau kita sadar adalah di dalam kelemahan kita, itu adalah kesempatan lah biar Christ in us yang muncul. Bukan diri kita sendiri, bukan sebenarnya kita, bukan kelemahan kita, tapi kekuatan kita yaitu Christ in us. Itu yang bisa muncul. Terima kasih. Oke, berapanya yang diberkati hari ini? Saya mau ngomong, saya bangga sama kalian, orang-orang nekat yang berani datang ibadah pagi-pagi. Oke, kita mau lanjut ini. Berapanya yang lihat tadi, jadi ngomong soal kelemahan. Bicara soal Ayub, bagaimana orang itu mengalami sesuatu yang saat ini mungkin kalau kita ngalamin, mungkin kita udah mundur. Tapi saya mau tarik hari ini, berapanya ingat kemarin, kita ini hari ini sedang belajar tentang satu orang yang namanya Benjamin. Atau Benyamin. Nah, Benyamin itu nama aslinya siapa? Ben-Oni. Benyamin itu artinya the son of my right hand. Artinya anak yang jadi kekuatanku. Tapi Rahel ketika dia melahirkan Benyamin, dia nggak panggil namanya Benyamin. Dia kasih nama Ben-Oni. Artinya anak dari kesulitanku, anak dari kesusahanku. Kenapa? Karena waktu dia melahirkan Benyamin, Rahel itu ngalamin kesakitan yang luar biasa. Jadi begitu dia lahir, dia bilang anak ini bawa sakit buat saya. Anak ini bukan bawa kekuatan buat saya, anak ini bawa kesakitan buat saya. Saya kasih dia nama anak kesakitan saya. Tapi lihat ini, tapi yang terjadi adalah Yakub mengubah namanya. Yakub ngomong, no, anak ini bukan anak kesakitan. Arti anak ini akan jadi anak yang mendatangkan kekuatan. Anak ini bukan anak yang menimbulkan kesakitan. Tapi anak ini akan menjadi anak yang mendatangkan kekuatan. Bahkan jadi anak yang akan jadi kekasihnya Tuhan. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita tarik di sini. Nah, ajaibnya hari ini kemarin kita ngomong Amsal 25 ayat 16 dikatakan yang menahan angin dan menjaring tangan menggenggam minyak. Itu perbuatan yang mustahil. Anda kalau yang pernah masak tahu, Anda pegang minyak diginin yang terjadi apa? Minyaknya akan netes di tangan Anda. Setuju ya? Nggak percaya boleh coba di rumah. Nah, tapi kata menggenggam itu dia pakai kata kara. Nah, ketika Yakub menamai Benyamin, dia juga pakai nama kara. Kata yang sama digunakan, yang artinya to proclaim. Nah, kata kara itu pertama kali keluar di Kejadian 1 ayat 5. Tolong dibuka dong. Kejadian 1 ayat 5. Kejadian 1 ayat 5. Yuk multimedia. Nah, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Nah, kata menamai Tuhan pakai kata kara, artinya to call out. Dia panggil itu. No. Berapa banyak percaya waktu kita ngomong Kejadian jadilah terang, ini Tuhan ini nggak ngomong sesuatu yang gini. Kalau kita ngomong jadilah terang, terangnya apa? Matahari itu diciptakan pada hari ke-4. Hari pertama belum ada matahari. Jadi terangnya apa? Terangnya dia sendiri. Dia sedang memerintahkan terang yang adalah dia untuk bercahaya. Ketika cahaya itu keluar, Tuhan mulai memisahkan itu. He proclaim ini terangnya. Jadi dia memberikan suatu wilayah buat terang itu. Loh, ketika dia menamai ini jadi binatang, semua nanti kalau kita belajar nih Kejadian, Tuhan tuh pakai kata kara, artinya to proclaim. Percaya nggak hari ini Tuhan itu memanggil kamu by name. He call you all by name. Kita ini bukan number di hadapan Tuhan. Kita ini bukan kamu 1, kamu 2, kamu 3, no. Kamu ada namanya. Dan nama itu menentukan batasan kamu. Nama itu menentukan otoritas yang Tuhan berikan buat kamu hari-hari ini. Jadi ketika Ben-Oni dikasih nama Benyamin, Tuhan memberikan suatu batasan baru dalam hidupnya. Bahwa kamu gak akan mendatangkan kesakitan, tapi kamu akan mendatangkan kekuatan. Buat semua orang yang kamu temui.
Makanya kata-kata terakhir saya diberkati kemarin. Kata wasiat terakhir Benyamin buat anak-anaknya. Dikatakan sinar matahari itu ketika dia menyinari tai, permisi bicara, dan lumpur. Sinar matahari itu nggak jadi bau. Nggak terpengaruh dengan baunya. Tapi yang kerennya, kalau sinar matahari kena tai atau lumpur yang jadi kering, tainya dan lumpurnya, baru mereka bisa berguna. Loh, tai itu kalau kering baru bisa jadi pupuk. Lumpur itu kalau kering baru bisa jadi batako. Loh, ini kalau kita belajar, kalau yang basah nggak bisa. Hanya ketika dia dikeringkan. Tahu nggak? Waktu kita nih ternyata dipakai Tuhan untuk bersinar. Anda bisa membuat orang lain yang enggak kepake, yang enggak masuk hitungan, tiba-tiba mereka bisa jadi sesuatu. Bukan karena kita loh. Waktu saya mikir ini, wah keren juga ya. Apa yang Tuhan percayakan buat Kala hari-hari ini. Kita bisa ketemu dengan mungkin orang-orang yang enggak punya masa depan hari-hari ini. Tapi waktu kita datang ke sana dan memberikan hidup buat mereka, tiba-tiba mereka melihat ada suatu masa depan yang baru. Saya yakin hari ini kalau anak culture ditanya apa cita-citamu, nggak ada yang bilang jadi cita-cita saya jadi tukang parkir, nggak ada. Kalau dulu mungkin ada. Karena mereka lihat batasannya, yang mereka lihat cuma itu. Tapi hari ini begitu batasan diperluas, mereka mungkin bisa punya cita-cita yang lebih daripada itu. Mungkin punya adik cita-cita, saya mau jadi presiden nextnya. Ada harapan yang diberikan, ada batasan baru yang dibuka hari itu. Nah, saya mau ngomong apa hari ini? Hari ini saya percaya satu hal seperti ini loh. Waktu Yakub itu sebagai pemimpin. Siapa yang di sini semua pemimpin? Enggak ada yang percaya kamu ini pemimpin. Firman Tuhan berkata kamu jadi kepala dan bukan. Siapa yang di sini ekor? Siapa yang di sini ada percaya Anda ini kepala? Jadi kalau kepala, you are a leader. Jadi Anda ini pemimpin. Yakub itu seorang pemimpin yang mengubah. Dia mengubah Ben-Oni jadi Benyamin. Nah, hari-hari ini di tengah semua COVID yang sedang merajalela, you have to stand for your family. Percayalah, pemimpin di tempat ini akan tetap mengcover kalian. Ada yang sakit, kita akan siap datang untuk doakan. Tapi kalian nih, sebagai orang-orang yang Tuhan percayakan atas rumahmu, Anda harus mulai proklaim atas rumahmu. Anda harus mulai proklaim atas keluargamu. Jadi mulai perkatakan hari ini. Ketika Tuhan ngomong, aku jadikan ini terang, ada suatu proklaim baru yang Tuhan katakan buat itu. Dan terang itu jadi. Ketika Tuhan proklaim tentang manusia, manusia itu jadi. Ada suatu wilayah baru yang Tuhan berikan buat manusia. Ketika Tuhan proklaim sesuatu, misalnya hari ini kamu, kan tadi bilang, dan menamai terang itu siang. Tiba-tiba siang itu tetap ada. Sampai hari ini. Gelap itu tetap ada sampai hari ini. Artinya apa yang kamu proklaim, yang kamu ciptakan, itu akan jadi. Kalau kamu percaya, kamu menciptakan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi hari ini, waktu kamu mulai ciptakan keadaan, seluruh dunia kiri kanan, tetangga boleh kena COVID. Tapi saya ngomong, kalau saya berdiri dalam Tuhan, saya berdiri dalam perjanjian Tuhan. Firman Tuhan berkata 10.000 rebah di sisi kiriku, 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Kita bisa ngomong, Tuhan kiri kanan ada COVID, tapi selama saya berada dalam coveringmu, enggak ada sakit penyakit bisa menyentuh, enggak ada bisa menyentuh kepada kemah saya. Waktu kamu proklaim itu, tapi bukan cuma itu doang. Tadi jadi saya suka yang hari ini jadi ngomong. Waktu kita lihat kelemahan orang lain, kita bisa berdoa. Tuhan, tetangga kiri kanan semua COVID. Kami berdoa hari ini Tuhan. Daerah ini enggak ada lagi. Nih, saya mau kasih kesaksian. Berapanya yang bersyukur waktu doa fajar 2 minggu lalu. Kita ini jalan. 2 minggu lalu betul ya? Minggu lalu ya? Oh minggu lalu. Oh minggu lalu. Minggu lalu kita jalan. Yang efeknya ya kita dilaporin lah gitu. Iya, kita jalan. Nih, waktu kita jalan itu, seminggu lalu itu, seminggu sebelum kita jalan, Roa Malaka ini daerahnya orange menuju merah. Kenapa? Karena 135 orang yang positif. Tahu nggak waktu kita jalan, saya ini digerakin, tanya sama kelurahan. Hari Selasa saya baru tanya, karena Senin ada ngurusin jemaat. Tahu jumlah yang positif berapa? 11.
11 bicara apa? Orang pilihan. Kemarin saya ketemu kasih Kesra, saya tanya, gimana Rawa Malaka? Sekarang dari orange menuju hijau. Yang COVID berapa? 10. Turun lagi dalam 2 hari. Loh, percaya nggak? Apa yang kita lakukan, apa yang kita proklaim hari itu waktu kita ngomong jalan, Tuhan daerah ini bersih dari COVID, semua nggak ada. Tiba-tiba semuanya jadi. Kenapa? Karena kamu membuat batasan yang baru buat wilayah itu. Kamu katakan, ini nggak bisa masuk, ini nggak bisa masuk, ini nggak bisa masuk. Kalau kamu katakan hari ini, buat keluarga saya, enggak, ini nggak bisa. Maka itu terjadi. Kenapa? Kamu sedang mencipta bersama-sama dengan Tuhan. Kamu sedang mengaktifkan Kristus yang ada di dalam kamu untuk mulai mencipta hari ini. Jadi kita nggak, aduh gimana ya, perlu pakai masker 4 nggak ya? Perlu pakai minum vitamin C 2000 mg nggak ya? Saya perlu stok Lianhua nggak ya? Loh, tapi bisa ngomong proklaim atas keluargamu hari ini. Jangan lupa, kita ini membangun rumah dan mengawal kota. Semua dimulai dari membangun rumah. Kalau Anda membangun rumah, Anda nggak akan biarkan rumahmu ketika dibangun itu berantakan. Oh biarin aja bangun terserah, enggak. Kamu akan awasi, kamu akan berjaga-jaga supaya rumah itu jadinya tetap bagus, berdiri tetap kuat. Setuju? Siapa yang mengawasi? Anda. Bukan orang lain. Waktu Anda berdiri, you stand in your house, maka Anda bisa ngomong, yang ini gak boleh masuk. Yang ini gak boleh masuk. Berapa banyak hari ini Anda mau proklaim? Yuk saya undang kita bangkit berdiri hari ini.